Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Vika kembali hadir menyapa Anda di program live talk show Sturada Pangkal Perjuangan Karawang yang dapat Anda ikuti melalui frekuensi 107,4 FM dan sekaligus Anda bisa menyaksikan secara langsung tayangan kami melalui channel YouTube Sturada Karawang. Tonton apa yang Anda dengar. Jangan lupa follow kami, like, dan subscribe. Sudah hadir dua narasumber kita kali ini, Mitra Sturada, dan kami masih mengetengahkan program-program prioritas pemerintah Kabupaten Karawang di tahun 2026. Setiap harinya kami menghadirkan narasumber yang berbeda dari setiap OPD yang ada di Kabupaten Karawang. Baik, saya langsung perkenalkan siapa beliau yang sudah hadir bersama saya. Oke, yang pertama adalah ada Bapak Saiful Muhtadin SOS MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu Vika. Alhamdulillah bisa hadir ya Pak kali ini. Ya. Terima kasih. Beliau adalah Sekretaris Dinas Disduk Capil Kabupaten Karawang. Dan di sebelahnya ada Ibu atau Mbak Alung Damayanti SH selaku penyuluh hukum ahli pratama pada bagian hukum Sekda Kabupaten Karawang. Oke. Dan kali ini Mitra Sturada serta pemirsa channel YouTube Sturada, kita akan mengetahui lebih banyak hal tentang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan sekaligus juga ini ditopang oleh Perda Produk dari JDIH. Apa itu JDIH? Nanti kita akan ingatkan kembali untuk Mitra Sturada. Pastinya JDIH ini adalah selalu memberikan produk-produk hukum Kabupaten Karawang yang perlu kita ketahui tentunya. Namun sebelum kita mengetahui lebih banyak tentang apa yang nanti akan kita bahas, yaitu program prioritas, sebelumnya tentu kita perlu berkenalan dulu dengan narasumber kita ya. Baik, Bapak Sekretaris Dinas Pak Saiful Muhtadin SOS MSI, biasa disapa dengan Pak Saiful. Pak Saiful saja ya Pak ya. Bapak boleh perkenalkan ke Mitra Sturada Pak? Iya. Oke. Ya, perkenalkan Saiful Muhtadin, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Saya di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil itu sudah 14 tahun ya. 14 tahun. Insya Allah. Masya Allah. Tentang hal yang teknis bisa kami sampaikan nanti. Kemudian kalau saya sendiri asli Karawang, dari Teluk Jambe Barat. Dari pinggir Sungai Cibeet. Putra daerah. Ya, Oke. cukup ya. Oke. Sudah 14 tahun mengabdikan diri di Disduk Capil ya Pak khususnya. Jadi sangat paham sekali apa saja yang menjadi persoalan dan lain sebagainya, penanganan pelayanan yang maksimal juga ya. Nanti akan dijelaskan. Namun sebelumnya kita ke Ibu Alung dulu. Ibu Alung Damayanti SH, boleh perkenalan dulu barangkali sedikit saja. Selamat pagi Mitra Sturada, perkenalkan saya Alung Damayanti dari bagian hukum Setda Kabupaten Karawang. Saya baru bergabung di bagian hukum sebagai penyuluh hukum ahli pertama. Oke, terima kasih. Dan kita akan ketahui ini ya, apa peran dari JDIH dalam mendukung dalam hal ini peran Disduk Capil begitu ya. Apa sih perdanya yang merupakan amanah yang diberikan gitu ya, sebagai acuan kerangka kerja barangkali boleh gitu ya. Landasan hukum ya. Baik Pak Saiful, Disduk Capil merupakan layanan dari pemerintah Kabupaten Karawang yang boleh dikatakan ini adalah layanan favorit ya Pak ya. Selalu banyak masyarakat atau wargi Karawang yang membutuhkan pelayanan dari Disduk Capil. Pelayanan apa saja Pak biasanya yang diberikan? Untuk jenis layanan yang ada itu sebenarnya ada 27 ya jenis layanannya itu. Tapi kita mengatakan ada 8 layanan utama ya sebenarnya gitu ya, yang mungkin
masyarakat sudah sangat akrab ya, seperti KTP, perekaman KTP, ada akte kelahiran, ada kematian dan pindah datang gitu kan, IKD dan lainnya. Itu semua bisa dilakukan di unit pelayanan yang ada. Kalau untuk tahun 2026 ya, untuk prioritas ini kami emang fokus ke pelayanan online ya. Emang ada instrumen yang sudah kami siapkan ya, ada Perbup nomor 10 tahun 2026. Udah kita siapkan, bahkan mungkin terus kami akan sosialisasikan, bahkan mana saja segmen yang akan kita bidik untuk pelayanan online ini. Karena untuk usia yang boomer kayaknya tidak akrab ya, tapi untuk milenial sama kesini generasi Z itu mungkin insya Allah akrab. Dan kita ASN itu harus adaptif dengan hal seperti itu. Makanya instrumen-instrumen udah kita siapkan. Secara daring ya Pak ya, secara ini daring. perlu ditekankan bahwa ini merupakan salah satu obrolan kita yang akan kita bahas yang hari ini. Bagaimana Perbup nomor 10 tahun 2026 ini bisa dilaksanakan ya untuk mempermudah layanan tentunya. Bapak, sebetulnya apa sih Pak yang menjadi program prioritas Disdukcapil tahun ini Pak? Yang pertama tadi saya ungkapkan ya, adalah pelayanan administrasi kependudukan secara daring ya, secara online. Nah itu kita sudah ada 3 aplikasi pendamping ya, selain aplikasi utama yang dimiliki oleh Kemendagri itu namanya SIAK. Kemudian kita juga membuat aplikasi untuk pendampingnya, karena aplikasi utama itu tidak bisa secara umum untuk diakses. Nah, pertama adalah Edukcapil. Edukcapil itu sebuah aplikasi yang semua orang bisa mengaksesnya secara pribadi untuk melakukan permohonan dokumen kependudukan. Kemudian kalau Sorabi itu juga aplikasi yang dimiliki sebagai pendamping, itu bisa dibantu oleh orang lain. Makanya ini segmennya kita bidik adalah desa. Ya, jadi warga Karawang bisa datang ke desa untuk melakukan memenuhi kebutuhan dokumennya. Atau kita juga sudah membidik para bidan. Ya, sudah ada 750 bidan yang punya akun. Nah, jadi pas Borojo, pas punya akte program kita sih gitu ya. Itu juga sudah kita lakukan. Kemudian juga kerjasama dengan rumah sakit. Jadi itu secara online. Ya itu kan utamanya kita sudah siapkan perjanjian kerjasamanya dengan para pihak itu. Nah, sehingga ketika kita gaungkan, ketika kita sosialisasikan, itu sudah siap. Dan memang untuk desa terutama ini baru 44 desa. Ya mungkin tahun ini kita tadikan 309 desa kelurahan itu bisa mempunyai akun dan masyarakat bisa datang dan bisa untuk memanfaatkannya. Yang kedua prioritas kami itu adalah program mobile, ya program keliling. Itu kan stelsel aktif dari dinas untuk memenuhi hak warga negara. Ya, itu kewajiban kami. Ya, negara harus hadir untuk bisa memastikan legalitas dengan identitas pribadi itu terwujud dalam sebuah dokumen. Itu adalah hak mereka. Sehingga kalau misalnya kita turun itu lebih efektif, karena banyak menyasar orang-orang yang memang sangat tidak paham, tidak tahu akses ke kami gitu ya, seperti orang sakit, orang difabel itu kan harus dikunjungi langsung. Bahkan jadi pelayanan bukan hanya di kantor, bukan hanya di rumah, tapi masuk kamar. Kayak jemput bola gitu ya Pak? Iya, jemput bola mobile gitu ya. Teknisnya seperti apa itu Pak? Kita bentuk tim saja. Bentuk tim, kemudian juga ada hotline ya yang bisa dihubungi via WA, kemudian kami datang. Orang sakit, orang difabel, orang yang memang orang tua itu bisa kami laksanakan hampir tiap hari itu ya. Kalau itu prioritas, itu program humanis banget ya, karena mereka saya yakin senang, saya yakin mereka terbantu gitu ya. Pada intinya gini sih Bu, kami ketika membuat sebuah program itu design thinking gitu ya, istilah kami itu, bahwa
ketika membuat sebuah program, membuat sebuah kegiatan itu mengacu kepada cara pandang pemohon. Jadi cara pandang pemohon, ya, itu proses empathize itu kan ya. Apa sih keinginan masyarakat itu? Masyarakat tuh inginnya dekat, makanya program mobile itu. Masyarakat inginnya cepat, ada online. Gitu ya. Masyarakat inginnya gratis, insya Allah itu semuanya gratis ya di unit yang layanan yang ada itu. Nah itu sehingga dengan cara berpikir seperti itu yang mengacu pada cara pandang pemohonnya inginnya seperti apa, maka kami inovasi tersebut alhamdulillah berjalan. Apalagi program humanis ya, kami tiap hari keliling aja mereka tuh kerjanya. Ini sekaligus bisa merubah mindset di Dukcapil di masa lalu ya Pak ya, yang ketika mungkin ada pemahaman bahwa mengurus administrasi kependudukan tuh butuh waktu lama begitu ya. Untuk sekarang sudah tidak berlaku lagi. Itu program yang ketiga, program 1 hari jadi. 1 hari jadi. Iya. Ya itu ya 1 hari selesai gitu. Bahkan termasuk online, tapi syarat dan ketentuan berlaku ya. Artinya kalau dia mengaksesnya malam, ya itu mungkin dikerjakannya pagi. Ya. Kalau dia mengaksesnya pagi ya insya Allah selesai. Dan kita terus monitoring, karena kalau misalnya tidak selesai 1 hari jadi, mereka bisa datang langsung lagi ke kantor. Itu kan mereka tidak puas jadinya. Nanti penuh lagi kantor dengan tidak adanya 1 hari jadi itu. Ya, artinya juga untuk mengurangi antrian di kantor ya Pak ya? Betul. Oke. Lalu ada lagi barangkali yang menjadi prioritas? Prioritas itu yang berikutnya ini kami juga sangat mengharapkan ya partisipasi masyarakatnya gitu ya. Karena hal-hal yang dilaksanakan di kantor itu seperti yang kami angkat-angkat itu sekarang adalah pembuatan gerai Bu ya. Gerai sama yang terakhir berarti MPP Cikampek. Ya itu sinergi ya, itu PMP TSP kami buat di sana 3 meja, 3 outlet berarti ya, untuk bisa memenuhi kuota. Nah itu kita evaluasi. Kalau misalnya lebih banyak lagi, berarti kita permohonan untuk nambah meja lagi gitu ya. Karena sekarang kuota sekitar 60-70 ya, cukup untuk 3 meja. Kalau misalnya sampai 100 seperti di MPP Teknomat itu ya kita 7 orang, 7 meja berarti gitu. Nah itu seperti itu ya kita evaluasinya. Sama seperti gerai di Dengklok itu hanya 2 meja karena yang datang paling sekitar 50. Gerai di Mall Cikampek juga 2 meja karena yang datang sekitar 50. Nah itu kita evaluasi terus, kita pantau, kan itu juga secara online terbaca oleh kami berapa yang datang gitu. Gitu. Oke, baik. Intinya apa yang Bapak sampaikan, berusaha memberikan pelayanan semaksimal mungkin ya Pak ya. Baik itu yang datang secara langsung ataupun saat ini diharapkan melalui daring, ini jauh akan lebih efektif gitu ya Pak. Oke. Dan saya izin ke Neng Alung. Bu Alung atau Neng Alung ini ya, soalnya masih sangat muda, beliau sudah bertugas di Setda ya, khususnya di bagian hukum, bidang dokumentasi dan informasi. Oke. Baik, yang perlu mungkin kita ingatkan kembali setelah jeda beberapa waktu yang lalu selalu mensosialisasikan JDIH dengan produk-produk hukumnya, barangkali begitu ya Neng ya. Betul. Oke, kali ini ada hal yang mungkin perlu disampaikan kembali untuk Mitra Sturada, khususnya tentang Perbup nomor 10 tahun 2026 dan produk-produk hukum apa saja yang dihasilkan untuk tahun 2026 ini begitu ya. Mungkin bisa disampaikan apa sih yang menjadi latar belakang, sekaligus juga mungkin penjelasan terlebih dahulu ya, Perbup nomor 10 itu apa sih sebetulnya begitu. Silakan Neng. Baik, terima kasih Teh Vika. Berkaitan dengan tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Saiful, betul Pak? Terkait dengan Peraturan Bupati nomor 10 tahun 2026 ya. Peraturan Bupati ini merupakan pelengkap dari produk hukum administrasi daerah sebelumnya ya. Peraturan Bupati ini juga mendukung dari program prioritasnya di Dukcapil, yaitu pelayanan administrasi kependudukan secara daring ya. Diundangkannya Perbup ini sebenarnya dalam rangka percepatan
pelayanan administrasi kependudukan di daerah, sehingga pemerintah Kabupaten Karawang menganggap perlu untuk segera mengatur pedoman penyelenggaraan daripada sistem pelayanan administrasi kependudukan di daerah ya. Sistem pelayanan yang tadi Pak tujuannya untuk pelayanan yang bersih, yang efektif, efisien waktu dan tenaga, kemudian juga yang akuntabel ya tentunya, sehingga diundangkanlah Perbub nomor 10 tahun 2026 tentang sistem pelayanan administrasi kependudukan secara daring ya. Perbub ini diundangkan baru kemarin Bu, di tanggal 12 Januari 2026. Perbubnya berisi 7 bab. Apa saja itu yang mengatur 7 bab? Ruang lingkup pengaturan dari Perbub ini terdiri dari sistem pelayanan administrasi kependudukan ya, di dalamnya diatur mengenai sistemnya seperti apa, kemudian pelayanan administrasi daring itu apa aja yang bisa dimohonkan secara daring, kemudian prosedurnya seperti apa, diatur juga bagaimana pendokumentasian pelayanan administrasi kependudukan, lokasi administrasi pelayanan administrasi kependudukannya, kemudian yang terakhir terkait dengan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan administrasi kependudukan secara daring begitu. Apakah dengan secara daring ini, saya ke Bapak dulu, cukup menjamin kerahasiaan data penduduk Pak, data seseorang? Ya gini ya. Dikhawatirkan ada kebocoran gitu. Kalau secara database itu terpusat, kita tidak bisa mengakses, misalnya Ibu minta data penduduk satu LT misalnya dengan by name by address, itu tidak bisa. Itu sudah tersimpan di database pusat ya, kita tidak bisa. Nah, itu pertama itu. Yang kedua, tidak semua orang punya akses ke dalam. Saya tidak punya akses. Hanya orang tertentu yang punya akses, itu operator, dan itu pun operator yang memang sudah terseleksi secara integritas ya. Karena apa? Kekhawatiran kita, memang ada undang-undang untuk yang mengatur itu ya, pengaturan tentang data pribadi itu ada. Iya. Nah, itu sangat jelas sekali. Dan secara mekanisme dalam sistem itu sendiri emang selalu ada histori ya. Kapan dia mengakses, melakukan apa saja, itu bisa diketahui. Nah, ketika ada anomali data, misalnya jam 12 sampai jam 1 itu kan istirahat. Ini siapa yang masuk? Nah, itu ketahuan. Itu bisa ketahuan itu. Tidak biasanya gitu. Kenapa Anda gitu kan melakukan kegiatan di 2 jam kerja misalnya, keperluan itu apa? Iya, itu bisa. Sampai seperti itu ya, kita security data dari masyarakat itu. Ya kan, dunia internet ini kan sangat ini sekali ya sekarang ya, marak sekali, barangkali juga tidak menutup kemungkinan memanfaatkan data seseorang untuk keperluan yang tidak seharusnya begitu, atau ya boleh dikatakan kejahatan cyber begitu. Ya, ada sanksi ya untuk itu. Kita juga punya mekanisme sidang pelanggaran kode etik gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang menggunakan sebuah akses bukan orangnya, itu kita ada sanksi. Seperti itu mekanisme di kita. Hanya operator saja yang bisa mengakses data itu. Iya. Operator yang berada di mana itu Pak? Semua unit layanan. Unit layanan. Iya, semua unit layanan itu ada operator. Misalnya di kita itu di kantor dinas itu ada 34 orang yang punya akses melayani langsung. Kemudian di kecamatan itu 1 dan 2 orang. Kemudian di gerai itu antara 2 sampai 7 orang. Itu mereka punya akun untuk akses. Walaupun ada batasan tertentu ya. Kalau misalnya dia punya akses hanya untuk pencetakan KTP, itu tidak bisa masuk ke untuk membuat akte, tidak bisa. Nggak bisa Pak? Tidak bisa. Ada kemampuan dia dan juga integritas kita betul-betul perhatikan. Makanya untuk menjamin keamanan data itu kita sampai ke sana. Dan juga ada, kita itu punya pegawai namanya ADB ya, administrator database. Itu mereka yang terus memantau. Gitu. Jadi insya Allah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pelanggaran, ya kita panggil, ada sidang kode etik tentang pelanggaran kode etik itu. Oke. Dijamin keamanannya Pak ya. Iya. Oke. Di mana saja nih Pak lokasi pelayanan administrasi kependudukan secara daring ini? Untuk
ya sebelumnya saya sampaikan ya, Karawang ini Dinas Kependudukan ini untuk pelayanan administrasi kependudukan itu seperti KTP, maaf, KTP itu tidak bisa online karena berbasis belangko. Jadi harus datang kan? KTP harus tetap datang. Iya, karena kan harus perekaman biometrik. Apa lagi Pak yang tidak? KIA juga. KIA juga tidak bisa daring. Tidak bisa. Daring bisa, tapi harus datang mengambil belangkonya. Gitu. Diambilkan berbasis. Tetap harus langsung ya. Berbasis belangko itu tidak bisa gitu ya. Apalagi kalau KTP itu perekaman biometrik, retina mata, ada foto wajah ya. Kalau daring itu apakah kita langsung yang memasukkan data atau bagaimana Pak? Kan melalui aplikasi itu kan? Iya. Nah, jadi untuk pelayanan daring itu kita baru 5% untuk jadi kalau misalnya 1 tahun itu ada transaksi permohonan dokumen itu 716.000 tahun 2025. Daring itu hanya baru 5%, baru 35.000 transaksi. Nah, itu tantangan tersendiri. Nah, makanya di sini saya sampaikan ada 3 aplikasi. Yang pertama IKD itu adalah aplikasi pusat ya yang punya, dimiliki oleh pusat. Itu kita bisa untuk permohonan perubahan elemen data KK misalnya ya, pindah data itu bisa. Berarti dia langsung mengaksesnya karena punya akun sendiri. Usia di atas 17 tahun kalau untuk IKD. Kemudian yang kedua aplikasi Edukcapil. Edukcapil itu semua berhak punya, bisa punya akun, punya akun dengan ada nik, ada biodata yang lainnya, dia punya akses untuk masuk. Kalau Sorabi itu juga sama, aplikasi yang kita miliki, tapi bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya bidan membantu pasiennya untuk membuat akte kelahiran, untuk membuat KK. Itu ya, jadi yang punya akunnya bidan, tapi membantu orang lain. Atau lokasinya yang ada di desa misalnya. Jadi ada operator di desa, dia masuk ke akun ya, kemudian ada warga datang untuk membuat akte kematian, untuk membuat KK, itu bisa membantunya. Jadi berbeda lingkupnya ya. Kemudian dia kalau misalnya kerjasama dengan rumah sakit, berarti Sorabi yang dipakai. Karena dia bisa membantu orang lain, bukan untuk dirinya. Kalau untuk dirinya itu Edukcapil. Itu yang membantu, sifatnya membantu ya Pak. Apakah mereka juga menyimpan data kita Pak? Data pemohon begitu? Seperti halnya operator. Kalau untuk di bidan misalnya, sebenarnya data elektronik itu tersimpan semua di sana. Ya, data elektronik setiap permohon itu tersimpan. Ya, berarti mereka menyimpan juga kan? Mereka menyimpan tapi disetor ke kami. Fisiknya ya, itu kan bukti material ya. Kalau misalnya membuat akte kematian, akte kelahiran, itu bukti materialnya masih kita simpan. Jadi kalau misalnya dia di bidan itu menyerahkan ke kecamatan, kecamatan ke kami gitu. Secara elektronik dia nggak menyimpan? Itu menyimpan di sistem itu. Iya. Dia juga bisa mengakses kapan saja berarti kan Pak ya? Iya. Oke. Kemudian selain di beberapa tempat tadi Pak, termasuk apakah di gerai-gerai yang tadi disebutkan di MPP salah satunya, di kecamatan barangkali, di unit-unit pelayanan, itu juga bisa melakukan melayani kependudukan secara daring, kecuali tadi KTP, kemudian KIA yang berbasis belangko KIA. Iya, kalau yang lainnya kan PDF. Selebihnya bisa langsung itu ya, akses. Ya, yang paling favorit emang di Dinas Kependudukan ya, karena emang kita yakini saja, mungkin pendekatannya secara culture ya, pendekatan secara istiadat kita itu banyak sekali masyarakat yang tidak konsisten dengan data dirinya. Ya, ketika dia ini
itu masalah yang ada di kami gitu. Sehingga contoh apa tuh, Pak? ketika datang tetap ada solusi, tetap ada. Makanya banyak yang datang ke kami ke dinas karena setiap yang datang itu ada masalah apa, bisa dieksekusi, bisa diselesaikan masalahnya apa. Itu kalau datang ke kami di dinas, makanya masih tetap tempat favorit untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Misalnya kan dulu mungkin berbekasnya sekarang di Karawang ini ketika orang mau nikah namanya diganti. Efeknya sekarang menggunakan nama yang mana. Kemudian ketika orang ada mu'alaf misalnya ganti namanya tiba-tiba gitu kan. Kemudian dia juga namanya berbeda dengan di ijazahnya, berbeda dengan, jadi tidak konsistennya data kependudukan itu masalah tersendiri. Nah itu kita akan selesaikan permasalahan di sana. Apakah misalnya sampai ganti nama kewenangan pengadilan, ya kita ada inovasi sidang virtual di sana. Ada kita punya ruangan, didesain sebuah ruangan untuk sidang virtual di dinas, kantor dinas Capil. Jadi kalau misalnya ternyata namanya berubah, berarti ganti nama sidang setelah virtual gitu kan. Atau ada orang datang ingin membuat akte kematian, ternyata datanya udah hilang, udah lama. Kan kita tidak bisa memutuskan siapa yang meninggal, datanya juga nggak ada gitu kan ya. Nah itu juga sidangnya virtual. Nah itu ya solusi-solusi yang kami eksekusi, langsung ada solusinya, mitigasinya seperti apa. Nah itu permasalahannya tidak, ya mungkin sama saya sampaikan di sini gitu ya, tidak sederhana ada orang datang mendapatkan kelahiran peristiwa penting tersebut, kemudian selesai. Tidak. Itu kasus-kasus pembagian waris, kasus-kasus perkawinan siri yang rumit dan itu perlu kita musyawarah untuk memutuskan mengeksekusinya, solusinya apa, dan juga sifatnya final kalau di sana. Ini solusinya, dan itu masyarakat bisa datang ke kami di sana. Kalau datang ke gerai mungkin pejabatnya tidak ada ya, hanya operator, jadi mungkin mereka akan mengarahkan ke dinas untuk masalah yang pelik ya. Tidak sederhana tapi harus diputuskan juga kan gitu. Seperti itu. Jadi cukup beragam masalahnya. Beragam ya, masalahnya. Yang sampai rumit itu misalnya ya saya sampaikan di sini. Ada seorang ayah, seorang si A namanya, ingin menikah lagi misalnya, tidak ada persetujuan istri pertama, kemudian dimatikan secara administratif. Ya maksudnya istri pertamanya itu. Iya, dimatikan secara administratif, membuat akte kematian. Kejam sekali Bapak. Gitu ya. Kemudian yang ternyata yang meninggal yang duluan itu siapa? Suaminya. Punya anak. Istri pertama tidak mendapatkan waris dong. Warisannya banyak, gitu kan misalnya. Itu hal yang seperti itu biasa sekali. Ya makanya kami sekalian saja di sini menghimbau kepada warga Karawang gitu ya, untuk selalu memberikan data laporan ke kami itu yang akurat, yang sebenarnya, yang real ya, yang real gitu ya. Jadi tidak memanipulasi data. Betul. Oke, yang akhirnya semakin rumit. Iya. Orangnya masih ada, dibuat tidak ada begitu ya. Memang terkesan ini kok rasanya keterlaluan sekali, tapi itu memang fakta ada di masyarakat ya Pak ya, sering banyak terjadi. Banyak terjadi. Okay. Jadi yang menangani kasus tuh hampir tiap hari kasus-kasus tersebut. Jadi cukup banyak sekali ya, dan sangat penting sekali peran Dukcapil ini untuk masyarakat. Saya beralih ke Bu Alung dulu Bapak. Oke. Ini yang membuat produk hukum sekaligus juga menguatkan itu ya, tadi bagaimana acuan kerja berdasarkan produk hukum yang ada secara keseluruhan. Barangkali Neng Alung bisa sampaikan seperti apa sih ruang lingkup pengaturannya, barangkali seperti itu ya, disampaikan kembali lebih lagi. Tadi ada 7 hal yang saya masih ingat yang disampaikan. Mungkin bisa diceritakan bahwa ini merupakan hal yang perlu dibuat perbubnya dan membantu warga Karawang begitu. Betul.
Untuk ruang lingkup pengaturannya ya Bu ya, seperti tadi sama halnya ruang lingkup pengaturan dari Perbub ini, Perbub terbaru ya, Perbub tentang pelayanan administrasi kependudukan secara daring. Itu tadi ada terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan secara daring, pendokumentasiannya, kemudian lokasi pelayanan administrasi kependudukan, dan tadi terkait dengan monitoring ya Pak, evaluasi dari penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan. Nah ini monitoringnya seperti apa ini Pak? Kan disebutkan ada monitoringnya nih Pak. Ya kita kan selalu ini ya update yang namanya sebuah program itu. Tahapan tadi saya bilang empathize, tahapan akhir kan eksekusi, berjalan itu sebuah program. Nah setelah berjalan itu sebuah program pasti ada feedback. Nah kemudian ya disebut karena itu sebuah program tersebut. Nah berarti kan monitoring juga di sana untuk mengharapkan feedback itu. Apakah nanti mekanismenya, ya, apakah nanti mungkin operator yang mungkin tidak lama mengaksesnya, lama orang datang pagi ternyata belum di-upload misalnya, bisa seperti itu ya. Nah kita kan mungkin akan melakukan sebuah perbaikan terus-menerus gitu ya, karena untuk operator itu kan juga ada dinamikanya ya, belum tentu dia 1 tahun di sana gitu kan ya, bisa jadi ada perubahan. Nah kemudian juga monitoring bisa jadi tidak paham. Nah, itu akan selalu terjadi peningkatan kompetensi mereka. Apakah secara Zoom meeting misalnya itu rutin terjadi kita adakan. Itu monitoring kita itu. Untuk tetap mengembangkan SDM-nya Pak ya, tetap kompeten. Dan terkait dengan daring ini ya, mungkin harus lebih banyak diketahui oleh publik barangkali, tidak yang selama ini harus selalu mendapatkan pelayanan langsung ya. Untuk mempermudah, kecuali untuk hal-hal lain yang memang sifatnya harus langsung ditangani, seperti kasus-kasus yang memang tidak terbiasa, tidak biasa terjadi gitu ya, yang rumit, ataupun KTP dan nomor induk KIA ya Pak ya, KIA harus langsung ya Pak ya. Apakah ini juga merupakan sebuah inovasi Pak dari Disduk Capil Pak? Ya, jadi kalau untuk sebenarnya jenis layanan tersebut itu semuanya sama se-Indonesia gitu ya. Nah paling kita emang melakukan terobosan itu, inovasi itu sesuai dengan karakter kemampuan juga gitu ya, kan berbeda. Kalau misalnya kita ingin ada pelayanan daring di desa, nah itu sebenarnya kita ingin lebih dekat lagi. Kecamatan sebenarnya sudah ada, bahkan sudah mapan, karena sudah bertahun-tahun dari dulu ada pelayanan seperti sudah berjalan. Itu. Iya, tapi kita ingin lebih dekat lagi dengan masyarakat, yaitu desa. Kenapa memilih desa? Sebuah institusi yang emang sudah mapan juga desa itu, masyarakat pasti akrab dengan orang desa. Mengapa kita tidak manfaatkan aja situasi tersebut? Nah, apalagi sistem itu sudah ada di desa sebenarnya, tinggal menambah fitur saja, itu kan lebih efisien. Gitu. Nah, bahkan mungkin ke depannya kita akan tambah lagi, seperti misalnya sekarang kami sedang menggodok program bagaimana para pendatang itu. Tadi Bu Pika menyinggung nanti setelah Lebaran biasa banyak pendatang. Nah kita akan melakukan pendataan. Nah kami ingin, bahkan sekarang sudah kami siapkan fitur untuk pendataan mereka. Cukup datang ke desa. Di desa bisa diakses oleh operator desa. Nah itu kita tahun ini itu ya, karena secara instrumen regulasi sudah ada. Fitur untuk itu insya Allah hari ini sudah final ya, bahwa bisa dioperasikan itu fitur untuk pendataan para pendatang. Kita menyebutnya sesuai dengan undang-undang itu penduduk non permanen. Penduduk biasa di daerah industri itu banyak. Nah kita tidak punya datanya, maka ada program pendataan penduduk non permanen secara online itu ada di desa. Nah, itu. Oke. Kalau di desa itu petugasnya apakah perangkat desa itu sendiri atau ada yang dari staf Dukcapil yang ditugaskan di sana?
operator pegawai desa. Perangkat desa itu sendiri. Kita baru 44 sudah pilot project ya. Mungkin di bulan depan sudah dimulai untuk menyasar ke desa kelurahan yang lainnya. Oke, masih cukup banyak ya Pak ya? Iya. Sementara baru 44 ini. Ya, mudah-mudahan berjalan, support dari kepala desanya, camatnya ya. Karena ini untuk kepentingan masyarakat. Mulai kapan sih diberlakukan Pak? Ini yang Perbup nomor 10 ini Neng Alung barangkali yang jawab. Baik Ibu, terima kasih. Untuk Perbup 10 nomor 10 tahun 2026 ini diundangkannya di 12 Januari 2026. Jadi mulai dari 12 Januari 2026 sudah mulai berlaku ya. Oke. Nah, terkait dengan ini pendatang musiman ya pasca Lebaran begitu ya. Tadi disebut Bapak ini penduduk non permanen. Artinya apa itu Pak? Apakah ada perbedaan di KTP-nya atau seperti apa? Kalau tidak permanen artinya ada potensi juga satu saat dia meninggalkan Karawang juga ya, gitu. Betul, gitu. Gimana Pak? Jadi istilah penduduk non permanen ya, memang secara regulasi disebut demikian. Itu untuk menyebut mereka yang tidak sesuai domisilinya yang ada di KTP itu dengan kondisi realnya. Jadi para pendatang yang dari luar Karawang datang ke Karawang tapi tidak datang mengurus surat pindahnya gitu ya. Nah, mereka sementara gitu ya. Walaupun secara undang-undang emang disebut mereka itu punya waktu 1 tahun untuk tinggal di Karawang gitu ya. Kalau misalnya pendatang ke Karawang itu. Kemudian kalau misalnya dia ingin merubah alamat domisilinya untuk menjadi Karawang, wajib datang ke kami, ke Dinas Kependudukan gitu ya. Itu seperti itu ya. Tidak ada sanksi disebut untuk merubah gitu ya. Tapi kalau memang ingin untuk pindah ke Karawang, silahkan urus dokumennya. Rubah KTP dong Pak ya. Betul. Okay. Tapi kita tetap menghimbau mereka ya, karena mereka kan mendapatkan fasilitas di sini ya, gitu ya. Apakah nanti berkaitan dengan sebenarnya untuk kepentingan yang lain ya, seperti misalnya ketika pemilu itu kan pihak yang berkepentingan bisa mengetahui berapa sih jumlah yang akan penduduk luar yang akan nyoblos di sini gitu kan. Pendataan ya gitu kan. Kemudian juga kesehatan kan ada misalnya ternyata dia belum BPJS-nya belum, ternyata ketika mau dibantu ternyata KTP-nya luar Karawang gitu kan. Nah, itu kan hal yang ini ya yang akan dibantu oleh Karawang, UHC itu maksudnya. Tapi ternyata dia belum penduduk Karawang, padahal lagi kritis. Itu kan masalah seperti itu. Makanya baiknya kondisi seperti itu ya pindah saja ke Karawang. Itu sangat mudah ya, tidak perlu pulang sebenarnya, tinggal menarik data saja. Tidak perlu pulang ke kampung asal. Iya, tarik data aja, silakan. Iya. Oke, itulah mengapa pentingnya update data ya Pak ya. Iya, betul. Update data di Dukcapil. Oke. Apakah juga data Dukcapil ini merupakan basic dari data kependudukan yang ada Pak? Artinya basic ini berkenaan dengan tadi misalkan dari Dinsos, dari kesehatan, dari instansi lain membutuhkan data yang sama dari satu pintu lah dari Dukcapil gitu. Ya, ada satu quote mungkin dari mantan Dirjen ya Pak Cudan ya. Dia mengatakan begini, di Dukcapil itu bukan pelayanan dasar, tapi menjadi dasar pelayanan untuk semua. Mengapa? Karena data yang dimiliki itu akurat, data yang dimiliki itu update, data NIK itu dipakai oleh banyak pihak, nah itu ya. Nah makanya data terpusat tersebut ya kita secara untuk bisa dipakai oleh banyak pihak itu kita melaksanakan kerjasama. Jadi kalau misalnya untuk
kalau ada kerjasama di daerah, ada kerjasama pusat ya. Kalau pusat seperti misalnya perbankan itu pusat kerjasamanya. Kalau misalnya nanti tentang IKD itu tidak perlu fisik datang ke bank BNI misalnya, maka bisa menggunakan IKD. Itu ada kerjasamanya, itu pusat. Tapi kalau untuk daerah, misalnya KUA misalnya, bukan KUA itu pusat. Misalnya untuk apa? Untuk DPM PTSP misalnya memerlukan data ketika akan membuat pengajuan perizinan izin usaha atau apa? Izin usaha itu apa? Yang tertera itu maaf sampai lupa saya. Nah itu kan menggunakan NIK. Nah itu DPM PTSP bisa melihat. Punya akses sekian ini NIK ini siapa namanya, usahanya apa. Itu yang diakses itu portal yang tersambung ke pusat database. Jadi banyak yang sudah kerjasama ya para teman-teman di OPD itu yang bisa memastikan bahwa oh iya benar, misalnya dinas sosial, si anu itu ternyata betul NIK-nya sekian gitu ya, alamatnya di mana, orangnya masih hidup, begitu kan. Bisa jadi kan dia datanya sudah meninggal, bisa jadi gitu kan ya. Tapi kalau misalnya dia bisa mengakses, bisa mengecek data dari kami dengan portal yang sudah emang secara kerjasama sudah dibuat, bisa mengintip lah gitu ya. Secara langsung itu Pak ya, tidak melalui operator dulu ya. Bisa. OPD itu bisa akses langsung. OPD. Dinas sosial punya akses. Kalau pihak bank punya juga. Itu kerjasama dengan pusat ya, kalau bank itu juga bisa melihat. Diizinkan. Iya, karena sudah ada kerjasama. Ada kerjasama. Iya. Dari sekian data kita itu kan data pribadi kan puluhan ya. Paling yang diizinkan misalnya hanya 5 yang diizinkan untuk bisa diakses gitu ya. Tidak semuanya. Data kita kan puluhan di situ, tersimpan dalam database itu. Ada kendala-kendala yang dihadapi tidak Pak? Ya, yang sering dihadapi begitu oleh masyarakat saat mengurus dokumen. Tadi mungkin yang sudah saya singgung ya, tidak konsistennya data pribadi. Salah satu namanya itu ya. Tidak konsisten gitu ya. Itu kemudian juga dokumennya yang utamanya sudah hilang gitu kan. Saya pernah secara untuk memastikan survei kecil-kecilan lah gitu ya, untuk melihat para pemohon dokumen datang ke kami itu sekitar 8%. Dari 100 orang yang datang mengurus dokumen itu 8% itu datanya bermasalah. Ya. Jadi dia harus memperbaiki dulu, harus konfirmasi dulu dengan siapa yang mesti dihubungi gitu ya, apakah saksi gitu ya. Kan bisa saja udah orang tua datang ke kami sudah tidak punya orang yang selevel, orang datang usia 60 membuat akte kelahiran gitu kan, itu kan saksinya dia itu kan dikumpulkan dulu gitu. Nah, seperti itu ya kendala-kendala, tapi tetap ada solusi sih, karena kami tadi nyatakan bahwa orang itu segan datang ke PN, ke Pengadilan Negeri, kita siapkan ruangan ya untuk melakukan sidang secara virtual gitu. Iya. Salah satu contoh tadi yang membuat saya agak ya sedikit tertawa ya. Orang 60 tahun baru bikin akte kelahiran ya. Itu butuh saksi kan Pak ya. Artinya bayinya aja baru lahir. Saksinya kan jauh lebih tua barangkali ya. Itu gimana itu? Kendala seperti itu. Itu kendala-kendalanya ada ya. Iya, kita tetap sih ada solusi yang final ya, untuk bisa tetap negara harus hadir di sana untuk memberikan kepastian identitas pribadi. Itu salah satunya juga yang tadi perlu melalui adanya persidangan pengadilan ya Pak. Pengadilan negeri. Jadi tidak perlu datang ke pengadilan negeri karena memang pengadilan itu diselenggarakan di secara virtual di Dukcapil ya. Iya. Di hakimnya ada di PN ya. Para pemohon saksi ada di Dinas Kependudukan. Di ruangan yang sudah kita siapkan. Sangat mempermudah permohonan layanan ya. Kerjasama dengan PN. Baiklah. Neng Alung lagi. Barangkali ini JDIH di awal tahun tentunya memiliki program juga nih ya. Apa saja yang harus dibuatkan
peraturan daerah atau peraturan bupati begitu ya di tahun ini. Mungkin Neng Alung bisa ceritakan atau sebutkan produk-produk hukum apa saja di tahun ini. Baik Bu, bagian hukum Setda Kabupaten Karawang terus melakukan percepatan dalam pembuatan produk hukum daerah, baik itu peraturan bupati maupun peraturan daerah yang memang sedang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Karawang. Kemudian juga mungkin beberapa keputusan-keputusan yang memang diperlukan gitu. Itu saja. Next time barangkali lebih rinci peraturan begitu ya. Jadi supaya lebih memahami lagi, jangan sampai ada hal-hal yang membuat kita melanggar aturan yang ada. Padahal ini sudah ada aturan dasar hukumnya begitu ya. Oke, baiklah. Bapak di penghujung waktu barangkali siang hari ini. Oke. Yeah. Ini terkait pelayanan ya Pak ya. Terkadang masyarakat ini ada hal juga yang menjadi pertanyaan terkait biaya barangkali. Ya. Apakah Pak semua layanan administrasi kependudukan ini benar-benar gratis atau bagaimana Pak? Ya, saya pastikan gratis pelayanan itu. Makanya saya pendekatan yang sering saya sampaikan tuh kadang-kadang ya mungkin bahasanya dari dimensi culture kali ya, budaya atau kayak ekonomi ya masyarakat itu. Jadi tidak langsung datang. Padahal kami anjurkan datang sendiri, mengurus sendiri. Kalau bisanya datang sendiri langsung bisa dipastikan itu gratis. Ya. Tapi suka membawa orang lain. Nah, gitu mungkin ya. Mungkin suka sungkan minta, Pak, sungkan datangnya sendiri, ada hal yang ditakutkan. Ya. Mungkin bisa jadi dia orang sibuk. Waktu ya. Mungkin karena gitu ya. pekerja. Iya, bisa jadi. Tapi makanya ada solusi lagi sama kami itu. Apa bahwa itu, MPP di Teknomat itu Sabtu Minggu buka. Sabtu Minggu, hari libur buka. Iya, kemudian juga MPP di Cikampek Sabtu Minggu itu buka. Nah, biasa di Sabtu Minggu itu ternyata emang pemohon dokumen itu lebih banyak. Kalau misalnya lebih banyak lagi, kami ingin tidak ada waiting list. Kan pendaftaran kan online kalau di Teknomat itu di MPP itu. Saya terus mantau jangan sampai ada waiting list. Itu keinginan masyarakat tuh ingin cepat datang langsung gitu. Tapi kalau misalnya waiting list, kita Sabtu Minggu berarti tambah orang. Caranya gimana Pak untuk pendaftaran? Apakah ada aplikasi khusus untuk mendapatkan pelayanan MPP? Ada. Itu gampang sih Bu, sederhana banget ya. Tinggal download saja. Atau gimana? Enggak langsung masuk aja, tidak perlu download ya. Buka website. Iya. Kemudian yang utama untuk pelayanan satu jenis ya, misalnya hanya untuk cetak KTP, itu bisa langsung tidak melalui pendaftaran online, gitu ya. Gitu. Jadi pada prinsipnya itu sangat dimudahkan masyarakat warga Karawang itu tinggal maunya aja datang gitu ya. Kapan ya kita siapkan. Kalau misalnya ada masukan kita sangat senang dan terus akan memperbaiki sistem yang pelayanan yang ada itu. Ini terkait cuti bersama Pak, pelayanan buka atau libur kapan? Apakah sudah ada Pak? Biasa ada himbauan ya. Kami saat ini sudah ada belum? Belum ada. Belum ada. Ya belum ada. Kemudian kalau untuk momen-momen tertentu tetap ada yang piket, karena bisa saja diperlukan ketika misalnya 2 tahun kemarin ya, misalnya ada kecelakaan, dia tidak mempunyai dokumen, nah kami kan punya alat pembaca sidik jari, kan bisa diketahui di sidik jarinya sehingga dia alamatnya di mana. Itu 2 tahun kemarin gitu ya, karena dia dokumennya hangus terbakar kalau tidak salah ya. Gitu. Jadi kami siap dalam posisi seperti itu dengan adanya piket yang operator yang bisa punya akses untuk itu. Oke. Jadi pemahamannya luar biasa ini ya. Jadi tidak hanya sebatas pada dokumen secara fisik
Iya. Tapi dengan sidik jari aja sudah terbuka semua itu identitas diri kita ya. Iya, jadi hati-hati Bu Pika kalau mengambil sesuatu, pegang kaca, Bu Pikanya pergi. Nempel ya. Kami bisa membacanya. Gitu ya. 1 detik, 2 detik tuh, tek, siapa nih pelakunya? Ini sidik jari siapa gitu ya. Ketahuan sama kami, ya ada alat pembacanya. Oh gitu ya Pak ya. Baiklah. Terakhir Pak, apa pesan Bapak ataupun himbauan barangkali kepada masyarakat agar lebih sadar pentingnya tertib administrasi kependudukan? Ya, pertama, masyarakat harus peduli dengan data dirinya. Kalau misalnya tidak peduli, sampai kapanpun itu permasalahan pendudukan tidak akan selesai. Gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, tolong kalau misalnya datang ke kami, datang langsung sendiri. Ya, gitu. Datang langsung sendiri ya. Jadi kalau misalnya di luar tanggung jawab kami, kalau datang membawa orang lain, ya, kemudian ada budget untuk transportasi. Itu di luar tanggung jawab kami. Itu saja. Oke. Kalau terdapat misalnya ada pungli, bagaimana Pak? Kami siap. Terakhir kami menindaklanjutinya. Kalau misalnya ada pungutan, menemukan ada apakah melalui IG ya, kita bisa. Ada WA juga di sana. Ada juga Tangkar juga menjadi media untuk bisa masuk melaporkan aduan ya. Iya, insya Allah kami tindak lanjuti. Oke, baik. Untuk bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat ya, dan membahagiakan masyarakat. Oke, membahagiakan ya Pak ya. Lebih humanis, friendly ya. Pokoknya sangat responsif sekali dengan kebutuhan masyarakat. Bu Alung, barangkali di akhir perbincangan kita siang hari ini ada hal-hal yang ingin disampaikan, silakan dari JDIH, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Karawang. Silakan. Baik, terima kasih Teh Vika. Untuk mitra Sturada dan masyarakat Kabupaten Karawang secara umum yang membutuhkan produk hukum daerah, baik itu peraturan daerah maupun peraturan bupati, bisa kunjungi website kami di JDIH Karawang, jdih.karawangkap.go.id, dan bisa juga main ke media sosial kami untuk informasi mengenai produk hukum secara ringkas. Oke, baik, terima kasih Ibu Alung Damayanti dari JDIH bagian hukum Setda Kabupaten Karawang, juga Bapak Saiful Muhtadi SOS MSI selaku Sekretaris Dinas Disduk Capil Kabupaten Karawang atas kehadiran dan pemaparannya untuk Sturada kali ini. Tentunya tidak hanya menambah wawasan, namun juga menambah pencerahan dan pemahaman bagaimana cara mengurus administrasi kependudukan yang baik begitu ya, dan Disduk Capil siap melayani Anda semaksimal mungkin. Terima kasih Bapak, Ibu untuk hari ini. Insya Allah kita jumpa kembali di lain kesempatan, mudah-mudahan ya. Sukses, salam semangat selalu memberikan pelayanan terbaiknya Bapak, Ibu. Demikian mitra Sturada dan pemirsa channel YouTube Sturada dimanapun Anda berada, perbincangan saya Vika bersama kedua narasumber kita siang hari ini, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.